Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menggelitik terkait dengan sikap Bawaslu yang terkesan melempeng atau lembak kepada Menteri BUMN Erick Thohir dibandingkan dengan Anies Baswedan, calon presiden dari Partai Nasdem. Di mana ini terlihat jelas ya pada saat safari Anies Baswedan ke sejumlah daerah yang itu kemudian mendapat sorotan dari Bawaslu setelah ada laporan yang masuk ke Bawaslu. Bahkan Bawaslu menilai Anies Baswedan curi star dan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan itu tidaklah etis. Namun anehnya penilaian dan sanksi yang disampaikan oleh Bawaslu kepada Anies Baswedan itu ternyata tidak berlaku untuk Erick Thohir, di mana pada Selasa kemarin Erick Thohir berkunjung ke Sumatera Barat dan dia disambut ribuan warga di sana. Bahkan ada teriak-teriakan presiden kepada Erick Thohir. Apakah ini bukan bentuk dari kampanye terselubung seperti yang sering dituduhkan kepada Anies Baswedan? Dan ini tentu sangat nyata, apalagi Erick Thohir adalah seorang menteri yang tentunya kehadiran ataupun keberadaan dirinya di sana tentu menggunakan fasilitas negara karena untuk kepentingan kunjungan kerja. Dan jika memang dia menggunakan fasilitas negara atau perjalanan yang dibiayai oleh negara, kemudian dia harus disambut oleh massa yang digerakkan, tentu ini sangat disayangkan dan bisa masuk dalam kategori tidak etis. Dan kita tentunya menunggu sikap dari Bawaslu terhadap Erick Thohir ini. Apakah sikap Bawaslu tentunya akan sama seperti sikap mereka terhadap Anies Baswedan, atau justru mereka melempeng dan bahkan tidak bersikap terkait dengan apa yang dilakukan oleh Erick Thohir yang itu kemudian membuat banyak yang mencolek Bawaslu. Dan kita lihat ya ada pernyataan yang juga disampaikan oleh tokoh NU yang menyoroti sikap Bawaslu. Dia mempertanyakan ketegasan dan sikap Bawaslu terhadap Erick Thohir. Jangan hanya keras kepada Anies Baswedan tapi lembak kepada yang lainnya, ya seperti diangkat oleh fajar.co.id. Coba kita lihat lebih jelas. Dinilai tidak menegur Erick Thohir, tokoh NU soroti Bawaslu, mana congormu. Fajar.co.id, Jakarta. Tokoh Nahdlatul Ulama NU Umar Sadat Hasibuan Gus Umar soroti Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu. Gus Umar melalui cuitannya di Twitter menanggapi pemberitaan ribuan massa pendukung Erick Thohir memadati pelataran parkir VIP Bandara Internasional Minangkabau BIM Kabupaten Padang Pariaman Selasa 20 Desember 2022. Menurut dia, Bawaslu tidak menegur Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir saat melakukan kunjungan itu. Berbeda perlakuan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Padahal beber Gus Umar, Anies bukan pejabat sedangkan Erick Thohir merupakan menteri. Woi Bawaslu, Bawaslu RI, mana congormu? Anies masih mending bukan pejabat, ini Erick menteri, masa nggak kalian tegur? Cuit Gus Umar. Sementara itu, aktivis kolaborasi warga Jakarta Andi Sinulinga menantang anggota Bawaslu Puadi untuk mengatakan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir tidak etis. Hal itu diungkapkan Andi Sinulinga di lini masa Twitternya menanggapi kedatangan Erick Thohir Sumatera Barat Sumbar Selasa 20 Desember 2022 yang disambut dengan teriakan Erick Thohir Presiden Indonesia 2024 oleh warga yang menyambutnya. Andi Sinulinga yakin anggota Bawaslu Puadi tidak akan berani mengatakan hal itu. Menurut dia, Puadi bisa repot kalau berani mengatakan hal itu. Berani nggak Puadi? Bawaslu bilang kalau Erick Thohir itu tidak etis.
Saya yakin tidak akan berani. Bisa repot dia kalau berani bilang Erick tak etis. Erick Thohir Presiden Indonesia 2024, teriak salah seorang warga yang disambut warga lainnya. Tweet Andi Sinulinga dikutip fajar.co.id Selasa 20 Desember 2022. Sebelumnya, anggota Bawaslu Puadi mengimbau kepada bakal calon presiden baca pres tidak melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan curi start terhadap kampanye pemilu. Sebab saat ini bukan waktunya untuk berkampanye. Menurutnya, Undang-Undang Pemilu telah menyediakan waktu bagi setiap kontestan pemilu untuk mengkampanyekan dirinya sebagai calon presiden dan wakil presiden, yakni pada masa kampanye. Hal tersebut diungkapkan Fuadi saat jumpa pers di Media Center Bawaslu, Jakarta, Kamis 19 Desember 2022, merespon laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan pelapor atas nama MT terkait adanya peristiwa penandatanganan petisi dukungan jadi presiden yang dilakukan oleh terlapor AB pada 2 Desember 2022 di Masjid Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Walaupun laporan pelapor tidak memenuhi syarat material, ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis, sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2024 mendatang, ujar anggota Bawaslu RI Puadi di kantor Bawaslu RI Jakarta Pusat, Kamis 15 Desember 2022. Jadi tentunya kita menunggu ya sikap Bawaslu, apakah sikap yang disampaikan oleh Bawaslu kepada Anies Baswedan itu juga bisa berlaku untuk Erick Thohir. Kita lihat ke depannya. Namun jika Bawaslu mendiamkan atau tidak ada sikap dari mereka, tentu akan menimbulkan spekulasi di publik. Bahkan pasti ada tudingan-tudingan kepada Bawaslu yang terkesan tidak fair lagi terkait dengan sikapnya kepada pihak-pihak yang disebut-sebut maju sebagai calon presiden. Ya, demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.